Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Yue Mingzu menyadarinya dan terkikik, jadi itu maksudmu. Sepertinya kamu tidak memahami sekte keinginan dengan baik. Jiang Fan berkata, saya siap mendengarkan. Yue Mingzu sudah lama tidak berbicara begitu terbuka dengan siapapun. Menaruh dagunya di bahu Jiang Fan, dia menenangkan tubuh dan pikirannya. Sekte hasrat kami mengolah hati. Hidup jarang berjalan sesuai keinginan kita. Penyesalan dan ketidakberdayaan adalah hal yang umum. Jiang Fan langsung merasakan hal ini. Sejak ia dapat mengingatnya, ia dan ayahnya telah mengembara tanpa rumah, dan kemudian ia tinggal di bawah atap orang lain selama 10 tahun. Ada sangat sedikit momen bahagia. Yue Mingzu melanjutkan, mengolah jalur bela diri adalah tugas yang sulit dan membosankan. Jadi, kita perlu memelihara hati yang optimis untuk berkultivasi secara efisien. Menemukan berbagai bentuk kegembiraan adalah cara terbaik. Ini, Jiang Fan belum pernah mendengar penjelasan seperti itu sebelumnya. Tetapi dia harus mengakui bahwa pola pikir yang bahagia memang membuat pengembangan bela diri lebih mudah. Kenikmatan antara pria dan wanita adalah yang paling mudah didapatkan, oleh karena itu banyak murid yang mencari kenikmatan dengan cara ini. Namun beberapa pengikutnya mengejar bentuk kebahagiaan yang lebih tinggi, seperti menemukan cinta sejati, memperoleh ketenaran, dan mengalahkan setan. Jiang Fan mengerti. Kenikmatan antara seorang pria dan seorang wanita hanyalah salah satu dari sekian banyak kenikmatan yang dicari oleh sekte hasrat. Itu adalah jalan yang paling mudah untuk dicapai, jadi banyak pengikut yang memilih jalan ini. Yue Mingzu seharusnya termasuk tipe murid kedua. Saya salah paham tentang sekte keinginan. Dia mengangguk. Mata cerah Yue Mingzu berkedip, jadi, maukah kau bergabung dengan sekte keinginanku? Dengan bakat yang kamu miliki, jika kamu mengolah hatimu dengan baik, prestasi yang kamu raih akan sangat menakjubkan. Jiang Fan menjawab langsung, saya sudah punya sekte, tapi saya menghargai tawarannya. Sudah punya sekte? Yue Mingzu tidak terkejut. Seorang murid jenius seperti ini pasti punya sekte. Meskipun demikian, dia penasaran tentang sekte kuat apa yang telah mendidik murid seperti itu. Dia menatapnya dengan mata berbinar, kamu dari sekte mana? Mungkinkah itu salah satu sekte surgawi alam luar? Jiang Fan adalah seorang jenius, namun tak seorang pun pernah mendengar tentangnya di tanah 9 sekte. Satu-satunya kemungkinan adalah dia berasal dari salah satu sekte besar yang legendaris. Sekte surgawi alam luar. Jiang Fan bingung, masih memikirkan di mana itu. Tetapi mereka sudah mencapai tepi tebing. Dia fokus, mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan melompat. Saat kakinya menyentuh tanah yang kokoh, dia merasa benar-benar nyaman. Dia menghela napas panjang lega, akhirnya kembali. Saat dia mendarat, Yi Lianxing dan yang lainnya berlari menghampiri. Adik Jiang, kakak senior Jiang. Ketiga gadis itu sangat gembira, melihat Jiang Fan kembali dengan selamat, kekhawatiran mereka pun hilang. Namun tak lama kemudian, Qin Chaihe menyadari sesuatu yang aneh. Dia menatap dengan heran ke arah gadis yang mengenakan gaun merah di punggung Jiang Fan dan bertanya dengan heran, adik Jiang, siapa ini? Bagaimana dia turun dan kembali dengan seorang wanita? Yi Lianxing dan Chu Xingmeng juga bingung. Dari mana wanita ini berasal? Jiang Fan menjawab, ini adalah murid dari sekte keinginan, Yue Mingzu. Dia kemudian melihat ke arah Xie Liusu yang ada di dekatnya, adik perempuanmu, kemarilah dan bawa dia. Adik perempuan, Xie Liusu dan yang lainnya sudah merasa gelisah. Jadi ketika Jiang Fan kembali, mereka tidak berniat pergi ke sana. Tiba-tiba mendengar dia menyebut seorang adik perempuan. Mereka semua tercengang. Apakah ada murid perempuan bernama Yue Mingzu di sekte keinginan? Xie Liusu berjalan mendekat, bingung, adik perempuan yang mana? Namun, saat dia melihat wajah gadis yang cantik dan halus di punggung Jiang Fan, dia merasa seperti tersambar petir. Bab 276 Hadiah dan Hukuman. Itu adalah wajah yang tampak berusia 18 tahun, dengan fitur klasik dan sangat cantik.
Seperti seorang gadis yang dilukis dalam lukisan yang sangat teliti. Meskipun si Liusu telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte, dia masih kagum dengan keindahan di depannya. Namun, pada saat itu, yang dirasakannya bukanlah debaran jantung, tapi panik, karena gadis yang ada di hadapannya tampak awet muda. Tidak ada yang lain. Terima kasih kepada Master Sekte Keinginan. Hati si Liusu menjadi berat. Tampaknya Jiruyue benar. Master Sekte memang jatuh ke jurang bersama rantainya. Dan ketua sekte pun bergegas datang setelah menerima pesan dari merpati posnya. Apakah dia akan menyalahkannya? Memikirkan hal ini, lututnya lemas, dan dia berkata, "Sekte." Tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Yue Mingzu memotongnya dan berkata, "Pemimpin sekte sangat khawatir tentang keselamatanku, kan?" Dia tidak menyangka ada begitu banyak orang di tepi tebing. Selain sekte miliknya sendiri, ada pula anggota sekte tertinggi, sekte pedang segudang, dan sekte binatang roh. Astaga, bagaimana dia bisa membiarkan semua sekte tahu bahwa Master Sekte Keinginan terjatuh dari tebing dan diselamatkan oleh murid junior? Jika kabar itu tersiar, dia akan menjadi bahan tertawaan di 9 sekte. Karena itu, dia segera mengingatkan si Liusu dan menatapnya dengan tegas. Si Liusu tiba-tiba tertegun. Bukankah Anda adalah Master Sekte? Namun sebagai murid utama, dia tentu cukup cerdas. Pikirannya cepat berubah, memahami masalah yang rumit. Dengan hadirnya 4 murid sekte luar, mengungkap identitas Master Sekte tentu saja akan merusak reputasinya. Maka dia segera menyadarinya dan berdiri sambil berkata dengan ragu-ragu, "Ya, ketua sekte sangat mengkhawatirkanmu. Melihat Anda aman, kami semua merasa lega." Sambil berkata demikian, dia pun berbalik untuk menatap para pengikut sekte keinginan. Mereka berhenti sejenak, entah mereka mengerti atau tidak, dan mengikuti jejak si Liusu. Jiang Fan tampak skeptis. Mengapa si Liusu dan yang lainnya tampak begitu aneh? Namun, itu bukan lagi urusannya. Dia menurunkan Yue Mingzu dan menasihati, "Si Liusu, jaga baik-baik adik perempuanmu. Jika bukan karena pertolonganku yang tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang." Jantung si Liusu berdebar kencang. Apakah luka yang dialami Master Sekte akibat terjatuh itu seserius itu? Yue Mingzu kehilangan muka. Bagaimanapun juga, mereka adalah murid-muridnya. Digambarkan begitu menyedihkan, kehormatan apa yang tersisa baginya sebagai Master Sekte? Dia terbatuk kering dan berkata, "Tidak seserius itu. Hanya cedera karena terjatuh, jangan dibesar-besarkan." Jiang Fan tanpa basa-basi menyodok dahinya dan berkata, "Kamu telah melupakan rasa sakit yang sudah sembuh. Kamu masih belum belajar dari kesalahanmu, kamu mungkin akan mendapat masalah lagi." Mendesis. Mata si Liusu membelalak kaget, lalu menarik napas tajam. Mata indah Jiruyue juga melebar. Jantung para pengikut sekte keinginan berdebar kencang. Jiang Fan sedang memarahi Master Sekte mereka. Apakah dunia sudah gila? Pipi Yue Mingzu memerah. Mengeksposnya adalah satu hal, tetapi memarahinya di depan murid-muridnya. Dia menggertakkan giginya, gigi-gigi perak di mulutnya mengeluarkan suara berderak. Jika saja dia tidak perlu menyembunyikan identitas Master Sektenya, dia pasti sudah menjepit Jiang Fan ke tanah dan memberinya pelajaran berat sekarang juga. Melihat ekspresi pembangkangannya, Jiang Fan menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Dia menatap si Liusu dan berkata, "Aku serahkan dia padamu. Selamat tinggal." Eksplorasi Naschen Soul Cave Mansion telah berakhir dan tidak akan ada interaksi lebih lanjut. Sambil mengepalkan tangan memberi hormat, dia pergi bersama Yi Lianxing dan 3 orang murid perempuan, sambil mengawal konvoi itu perlahan-lahan menjauh. Sampai mereka menghilang di ujung gunung bersalju. Si Liusu dan yang lainnya berdiri tak bergerak. Tidak seorang pun berani bernapas dengan keras. Karena tanpa melihat pun, mereka bisa merasakan kemarahan ketua sekte saat ini. Brengsek. Yue Mingzu menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya keras-keras. Tanah bergetar, menyebabkan bongkahan besar gunung es runtuh. Orang itu, dia melotot marah ke arah si Liusu. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, berlutut dengan suara keras, memohon. "Master Sekte, murid tidak tahu rantainya akan putus.
Murid itu tidak punya niat untuk menyakitimu dengan sengaja. Yue Mingzu secara alami mengerti bahwa dia tidak bisa menyalahkan si Liusu untuk ini. Kesabarannya sendirilah yang menyebabkan hal ini. Baiklah, bangun. Kemudian dia melihat ke arah yang lain dan bertanya, siapa yang membawa Jiang Fan ke sini? Bersembunyi di belakang para murid, Jiru Yue menunjukkan senyum kecut. Dia tahu dia tidak dapat melarikan diri. Dia memucat saat dia melangkah maju dan berlutut secara sukarela, sambil berkata, akulah yang membawanya ke sini. Si Liusu dengan gembira menggenggam tangannya dan berkata, Master Sekte, Jiru Yue tidak menunjukkan integritas apapun untuk bertahan hidup, dan demi mendapatkan bagian dari daging spiritual Raja Binatang. Dia dengan sengaja membocorkan informasi tentang Naschen Soul Cave Mansion, meskipun aku berusaha mencegahnya. Silakan, Master Sekte, beri dia hukuman yang setimpal. Jiru Yue memasang ekspresi pahit. Dia tidak bisa membela diri dan hanya bisa mengakui kekalahan, murid menyadari kesalahannya. Namun, sekalipun diberi kesempatan, murid tidak menyesalinya. Jika Master Sekte ingin menghukum, silakan saja. Lagi pula itu akan menjadi hukuman yang berat. Mengemis tidak akan membantu. Yang mengejutkan semua orang. Yue Mingzu mengeluarkan teknik kultivasi mendalam tingkat tinggi dan melemparkannya di depannya. Ini adalah metode mental sekte kami, hadiah untukmu. Si Liusu tercengang. Tidak dihukum, tetapi diberi hadiah. Dia melihat potongan bambu di tanah dan mengenali judulnya, lalu berseru. Sutra Hati Luas. Master Sekte, mengapa kau menyerahkan metode mental yang begitu penting padanya? Para pengikut Sekte Keinginan juga terkejut. Sutra Hati Luas adalah metode mental terbaik yang hanya bisa dikultivasikan oleh Master Sekte dan para tetua Sekte Keinginan. Bahkan si Liusu belum memenuhi syarat untuk mengolahnya. Tapi Jiru Yue yang biasa-biasa saja berhasil mendapatkannya. Jiru Yue juga tercengang, bingung, Master Sekte menghadiahiku dengan teknik kultivasi alih-alih menghukumku. Yue Mingzu menghela napas sambil melipat kedua tangannya di belakang punggungnya, jika kamu tidak membawa Tuan Muda Jiang ke sini, aku pasti sudah terjebak di dasar tebing. Hadiahnya sudah terlambat, mengapa aku harus menghukummu? Bangun. Jiru Yue merasa seperti sedang bermimpi. Dengan cemas dia berkata, apakah itu berarti ketua sekte tidak akan menyalahkanku karena mengambil materi Raja Binatang milik saudara muda Jiang? Yue Mingzu mengerutkan alisnya, tampak khawatir, di wilayah sekte kami, dari mana Raja Binatang berasal? Jiru Yue berkata, tidak sepenuhnya di wilayah sekte keinginan kita. Itu adalah naga banjir jahat bersisik merah dari Sungai Nu, di tingkat kedua formasi inti. Oh! Yue Mingzu terkejut, kapan Sungai Nu memiliki binatang iblis yang begitu kuat? Dan bagaimana kalian semua membunuhnya? Ditambah dengan si Liusu dan murid-murid Sekte Keinginan, beserta Jiang Fan dan 3 murid perempuan, mereka tidak mungkin dapat mengalahkan binatang iblis formasi inti tingkat kedua. Jiru Yue tersenyum pahit, Master Sekte terlalu meremehkan kita. Hanya saudara muda Jiang yang membunuh Raja Binatang. Apa? Mata Yue Mingzu terbelalak. Dia memahami kehebatan Jiang Fan, di lapisan ke-8 pendirian fondasi, dengan teknik jari tingkat bumi, kekuatannya jarang ada yang setara di bawah formasi inti. Di usia yang masih sangat muda, dia sudah menjadi anak ajaib. Tetapi kini dia tiba-tiba diberitahu bahwa Jiang Fan sendirian telah membunuh Raja Binatang formasi inti tingkat kedua. Apa yang kau katakan? Jiang Fan sendirian? Apakah kau melihatnya dengan benar? Dia merasa sulit mempercayainya. Jiru Yue mengangguk dan berkata, semua kakak dan adik senior menyaksikannya. Si Liusu menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, meskipun aku enggan mengakuinya, Jiang Fan ini memang sangat kuat. Dia benar-benar membunuh Raja Binatang sendirian. Yue Mingzu terlalu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Setelah waktu yang lama, dia bergumam, seperti yang diharapkan dari seorang murid dari Sekte Surgawi Alam Luar, sungguh tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Tetapi kata-katanya membuat semua orang tercengang. Jiru Yue bertanya dengan bingung, Master Sekte, Sekte Dewa Alam Luar yang mana? Apakah saudara muda Jiang memiliki latar belakang seperti itu? Yue Mingzu mengangkat alisnya. Tunggu.
kamu memanggilnya apa? Adik laki-laki. Bab 277 Burung Petir Bersayap Perak. Bentuk sapaan ini hanya digunakan di dalam paviliun mekanisme surgawi dan 9 sekte utama di bawah kekuasaannya. Selain itu, para pengikut 9 sekte tidak akan pernah berbicara kepada orang luar dengan cara seperti itu. Tetapi mengapa Jiru Yue memanggil Jiang Fan dengan sebutan adik junior? Jiru Yue berkata dengan bingung, saudara muda Jiang berasal dari sekte awan hijau. Apakah tidak pantas jika seorang murid memanggilnya saudara muda Jiang? Apa? Yue Mingzu terkejut, dari mana dia berasal? Sekte awan hijau. Kau tidak bercanda denganku, kan? Keajaiban ini dengan bakat bela diri yang mengerikan, keterampilan medis yang ajaib, dan pemahaman tingkat iblis, yang juga unggul dalam teknik tubuh dan teknik gerakan. Hanya seorang murid dari sekte awan hijau, yang peringkatnya terendah di antara 9 sekte. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiru Yue tercengang, bukankah Master Sekte pernah mendengar nama Jiang Fan dari sekte awan hijau? Kupikir hal itu sudah diketahui oleh 9 sekte. Tunggu. Sekali lagi, Yue Mingzu terkejut, apa yang kau katakan? Dia adalah murid tanpa akar roh dari sekte awan hijau, Jiang Fan. Jiru Yue mengangguk, ya, itu dia. Yue Mingzu merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia tidak dapat mendamaikan kedua orang itu dalam pikirannya. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Liu Wuchen telah mengambil murid tanpa akar roh, dia menertawakannya. Siapa yang mengira bahwa orang ini ternyata seorang jenius yang sebanding dengan murid dari sekte surgawi alam luar? Memikirkan hal ini, dadanya terasa sesak dan tidak nyaman. Anjing Liu Wuchen itu, apakah kuburan leluhurnya mengeluarkan asap hijau sehingga dia bisa menemukan murid seperti itu? Ini lebih menyakitkan daripada membunuhku. Perasaan si Liu surumit. Meskipun dia adalah murid utama dari sekte keinginan dan master sekte sangat menyukainya. Dia tidak akan pernah menunjukkan perasaan penyesalan seperti ini padanya. Ah, bagaimana mungkin seorang jenius sepertiku bisa begitu berbeda dari Jiang Fan? Tidak mungkin. Aku harus membawanya. Yue Mingzu menggertakkan giginya dan berkata, sekte hasrat mengolah hati. Jika dia tidak dapat berbuat sesuai dengan keinginan hatinya dan pikirannya tidak jernih, apa gunanya mengembangkan hati? Namun, ketika dia mengejar ke arah mana Jiang Fan dan yang lainnya pergi, dia tidak dapat melihat bayangan mereka dimanapun. Semuanya, pergi cari mereka. Kita harus menemukannya. Perintah Yue Mingzu. Para murid saling memandang. Jiru Yue mengingatkan, Master Sekte, tidak perlu mencari. Karena misi saudara muda Jiang adalah mengawal elang 1000 mil ke Sekte hasrat kita. Yue Mingzu terkejut. Setelah merenung sejenak, dia berkedip dan berkata, benar-benar, kalau begitu, aku akan menunggunya di sekte keinginan. Aku akan bersenang-senang dengannya. Dia tersenyum licik, suaranya sejelas lonceng perak. Sementara itu, Jiang Fan. Setelah turun dari gunung bersalju dan memastikan jalan di depannya bersih, ia mempercayakan tugas pengawasan kepada ketiga wanita itu. Dia kemudian mulai merenungkan teknik kaki tingkat menengah tingkat bumi yang dicetak dengan kekuatan jiwa. 3 Jue bayangan petir murni. Level pertama, kaki petir naga petir. Setelah dibudidayakan hingga mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, ia dapat menghancurkan harta sihir pertahanan tingkat atas. Jiang Fan terkejut saat membaca ini. Dia memiliki harta sihir pertahanan tingkat atas yang dapat menahan serangan dari formasi inti tingkat kelima. Namun lapisan pertama dari 3 Jue bayangan guntur murni memiliki kekuatan untuk menembus harta karun sihir pertahanan tingkat atas. Bukankah itu berarti, begitu teknik ini berhasil dikultivasikan, apakah itu dapat membahayakan seseorang di tingkat kelima pembentukan inti? Dia segera merasa haus dan meneruskan membaca dengan saksama. Namun, ketika dia melihat persyaratan budidayanya, dia tercengang. Untuk melatih teknik ini, seseorang harus menarik guntur dan kilat ke dalam tubuhnya. Wajah Jiang Fan langsung menjadi gelap. Apakah ini lelucon? Bagaimana mungkin ada persyaratan tersembunyi seperti itu? Sebelumnya, persyaratan untuk menguasai teknik gerakan saja sudah agak banyak, tetapi konten kultivasi spesifik sebenarnya mencakup persyaratan yang lebih keras lagi.
Guntur dan kilat, kekuatan penghancur alam yang paling mendominasi, siapa yang berani dengan mudah menarik guntur ke dalam tubuh mereka? Bahkan para penggarap di tahap jiwa baru lahir, sebagaimana dikabarkan, tidak akan berani menghadapi kekuatan guntur. Hanya sekte petir sejati di antara 9 sekte yang mempraktikkan teknik kultivasi khusus. Mereka hampir tidak bisa meminjam sedikit pun Heavenly Thunder untuk penggunaan mereka sendiri. Namun, itu hanya pinjaman. Menarik guntur ke dalam tubuh adalah sesuatu yang bahkan mereka sama sekali tidak berani mencobanya. Dia memegang kertas itu, merasa sangat frustrasi. Rasanya seperti kegembiraan yang terbuang sia-sia. Tepat saat itu, elang 1000 mil yang dikawal itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan gelisah, mencoba melepaskan diri dari rantai di kaki mereka. Mereka berteriak dengan cemas dan tajam. Jiang Fan terkejut. Sebelumnya, ketika naga banjir jahat sisik merah muncul, elang 1000 mil tidak bereaksi seperti ini. Apakah mereka merasakan adanya bahaya? Meskipun tidak mengerti, dia bereaksi cepat. Dia melihat sekelilingnya dan melihat hutan yang tertutup salju tak jauh dari situ. Seketika dia berkata, cepat, sembunyi di hutan. Yi Lianxing dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang salah dan segera berlari ke dalam hutan. Tak lama kemudian, mereka sampai di hutan dan menenangkan elang 1000 mil. Jiang Fan dan yang lainnya menatap sekeliling mereka dengan tegang. Mereka tidak bersuara. Suara mendesing. Tiba-tiba, embusan angin kencang menderu, mengguncang seluruh hutan. Dari atas, hutan tampak seperti gelombang gandum yang beriak tertiup angin. Anginnya kencang sekali. Selanjutnya, area di atas Jiang Fan dan yang lainnya menjadi gelap. Sambil mendongak, mereka terkesiap. Seekor burung raksasa berwarna perak, yang lebarnya mencapai 20 depa, meluncur perlahan di atas kepala mereka. Cakarnya yang hitam pekat setinggi 2 orang, masing-masing cakarnya setajam sabit. Dengan satu genggaman, ia dapat dengan mudah menghancurkan bukit kecil. Kehadiran mengerikan yang dipancarkannya, sungguh mengerikan. Jiang Fan mengenalinya dan pupil matanya mengecil, elang petir bersayap perak. Bentuk yang matang, Raja Binatang tingkat lanjut dari formasi inti tingkat kelima. Dia terkesiap tanpa suara. Menurut catatan, Raja Binatang Naga Banjir Jahat Sisik Merah yang mereka temui sebelumnya hanyalah mangsa yang difavoritkan oleh elang guntur bersayap perak. Jika mereka menemukannya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Jiang Fan tidak perlu mengingatkan mereka. Aura mengerikan dari Silver Winged Thunderhawk sudah membuat kelompok itu terdiam. Mereka tetap tidak bergerak sampai menghilang di balik cakrawala. Ketiga wanita itu akhirnya terengah-engah. Wajah Yi Lianxing pucat, apa itu? Burung raksasa yang mengerikan. Jiang Fan berkata dengan serius, itu adalah Raja Binatang di tingkat kelima formasi inti. Untung saja, Tousan Mile Eagles waspada. Kalau tidak, kita bisa saja binasa. Ia memandang kawanan elang 1000 mil dengan penuh rasa terima kasih. Sebagai sesama burung langit, indera penciuman mereka jauh lebih tajam daripada manusia dalam hal predator langit seperti Silver Winged Thunderhawk. Tanpa mereka, sudah terlambat ketika Jiang Fan merasakan bahayanya. Menyadari kengerian Silver Winged Thunderbird, yang lain menarik napas tajam. Qin Caihe gemetar seluruh tubuhnya, akhirnya memahami kengerian gelombang binatang. Dia bertanya dengan nada mendesak, mengapa seekor binatang buas yang berada di puncak antai makanan muncul di wilayah Sekte Hasrat. Wajah Jiang Fan tampak serius. Tampaknya rumor tentang binatang iblis yang berkeliaran di sepanjang perbatasan Sekte Hasrat adalah benar. Elang guntur bersayap perak ini kemungkinan besar sedang mengintai wilayah Sekte Keinginan, bersiap menghadapi gelombang binatang. Kita harus segera ke Sekte Keinginan dan melaporkan informasi ini. Jiang Fan merasa khawatir. Mereka muncul dari hutan dan kembali ke rute semula, melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Chu Xingmeng melirik curiga ke arah bukit yang tertutup salju di sebelah kanan. Dia bertanya dengan bingung, apakah bukit itu ada di sana sebelumnya? Saya ingat daerah itu datar. Kelompok itu melihat ke arah suaranya. Qin Caihe terkekeh, adik Chu, kamu pasti sangat ketakutan. Yi Lianxing menambahkan dengan kesal, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Hanya Jiang Fan yang menatap ke arah bukit, tampak bingung, sebenarnya, tidak ada bukit di sini tadi.
Tiba-tiba, semua bulu kuduknya berdiri. Karena dia menyadari, bukitnya bergerak. Puncak bukit itu perlahan berkelok-kelok, memperlihatkan kepala burung dengan mata mengejek. Bab 278, Penderitaan dalam Keheningan. Itu bukan gunung, itu adalah burung guntur bersayap perak. Burung guntur bersayap perak yang pergi dan kembali. Pupil mata Jiang Fan bergetar, dan dia terdiam sesaat di atas kudanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa burung guntur bersayap perak begitu licik. Ia telah melihat orang-orang di hutan. Karena hutannya lebat, sehingga sulit untuk memburu mereka, ia berpura-pura pergi. Faktanya, ia telah menyamarkan dirinya secara diam-diam di area terbuka. Tujuannya adalah untuk memancing mereka keluar dan menangkap mereka semua sekaligus. Gedebuk, gedebuk. Cakar besar Silver Winged Thunderbird menginjak tanah dan berbalik perlahan-lahan. Suara tumpul itu meledak di padang salju yang sunyi senyap. Bunyinya seperti genderang perang, membuat hati orang-orang bergetar. Bibir Yi Liansing bergetar, dan tangan yang memegang kendali juga bergetar tanpa henti. Dia berteriak panik, cepat, lari, pisahkan diri dan lari. Dalam menghadapi Raja Binatang tingkat kelima dari alam formasi inti, segala perlawanan akan sia-sia. Hanya dengan berpencar dan melarikan diri, salah satu di antara mereka dapat bertahan hidup. Qin Caihe dan Chu Xingmeng juga tersadar dari ketakutan mereka yang amat sangat. Turun dengan canggung karena tubuh mereka yang tidak patuh, mereka masing-masing melarikan diri ke arah yang berbeda. Jiang Fan juga secara naluri ingin berlari. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia menghentikan langkahnya. Berlari. Kemana dia bisa lari? Burung guntur bersayap perak dapat menempuh jarak ratusan kaki dalam sekejap, dan tempat ini jauh dari hutan, semuanya dataran terbuka. Bahkan jika mereka berempat berpencar, mereka akan ditangkap oleh Silver Winged Thunderbird satu persatu dalam waktu singkat. Tetapi tidak berlari berarti menunggu kematian. Tiba-tiba, Jiang Fan menatap burung guntur bersayap perak yang tengah mengembangkan sayapnya perlahan-lahan, dengan sorot mata mengejek dan ganas. Sebuah pikiran berani muncul dalam benaknya. Sama seperti kekuatan naga banjir jahat sisik merah yang sangat berkurang saat meninggalkan air. Keuntungan terbesar dari Silver Winged Thunderbird adalah kemampuannya untuk bergerak tak terlihat di udara. Jika mendarat di tanah, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Untuk menyelamatkan hidupnya, ia harus melawannya sampai mati sebelum lepas landas. Binatang buas, gumam Jiang Fan. Dia mencengkeram gagang pedang ungu, yang sudah lama tidak dia tarik, dengan posisi pegangan terbalik. Dengan kekuatan spiritual yang bergetar di telapak tangannya, dia melepaskan kain yang melilitnya. Burung guntur bersayap perak mencibir Jiang Fan, seakan-akan melihat seekor kelinci yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, mencoba menggigit balik. Ia telah berburu sepanjang hidupnya. Tentu saja ia telah melihat upaya terakhir beberapa mangsanya. Terutama saat berada di tanah, hal itu memberi mangsanya harapan palsu bahwa mereka dapat menggigitnya kembali. Namun mangsa adalah mangsa. Rantai makanan menentukan bahwa meskipun berada di tanah, ia tetap rajanya. Lebih-lebih lagi, ia sudah menghitung jaraknya. Cukup untuk mengembangkan sayapnya dan terbang. Lalu, hanya dengan satu kali menyelam, cakarnya yang tajam dapat dengan mudah mencabik-cabik manusia di depannya. Tanpa usaha apapun. Tetapi, yang tiba-tiba menghapus ejekan dari matanya adalah Jiang Fan memegang pedang ungu, dan kekuatan spiritual mengalir melalui dirinya, memaksimalkan teknik gerakannya. Dalam sekejap, ia melintasi jarak puluhan kaki. Burung guntur bersayap perak terkejut dan buru-buru mempercepat kepakan sayapnya, mencoba lepas landas sebelum Jiang Fan menyerbu. Namun kecepatan Jiang Fan sungguh luar biasa. Hanya dalam 10 tarikan napas, ia melintasi jarak 100 kaki. Pada saat ini, Silver Winged Thunderbird baru saja meninggalkan tanah, tanpa sempat menukik ke bawah. Tapi Jiang Fan sudah ada di depannya. Mata Silver Winged Thunderbird menampakkan amarah dan ketakutan saat cakarnya yang hitam pekat, setajam sabit kematian, menggapai Jiang Fan. Cakarnya setinggi dua pria dan turun bagai kilat, hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang. Dalam ramalannya, Jiang Fan beserta pedangnya akan tercabik-cabik. Namun, pada saat berikutnya, saat Jiang Fan berjuang mengangkat pedang ungu dan menebasnya ke udara,
Cakarnya patah tanpa suara. Pada saat berikutnya, ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Sepotong kulit beserta beberapa bulu terkelupas. Apa yang telah terjadi? Burung guntur bersayap perak tercengang. Bocah manusia itu hanya mengayunkan pedangnya ke udara. Cakarnya yang tidak bisa dihancurkan telah terputus, dan perutnya dipotong. Sebelum ia bisa mengerti, Jiang Fan melompat dan mengangkat pedang ungu tinggi di atas kepalanya. Dia menebas leher Silver Winged Thunderbird dengan ganas. Pada saat itu, Silver Winged Thunderbird secara naluriah merasakan ancaman mematikan yang besar. Ia mengepakkan sayapnya karena ketakutan, dan terbang ke atas. Sambil memutar lehernya, desir, pedang Ki yang mengerikan dan tak terlihat menyerempet lehernya. Meski begitu, sebagian besar lehernya terluka. Darah merah cerah berceceran saat melayang. Jatuh ke salju putih, bagaikan bunga plum yang sedang mekar. Brengsek, Jiang Fan mendarat dengan penuh penyesalan. Tebasan kedua seharusnya merenggut nyawanya. Sayangnya pedang ungu terlalu berat, membuat ayunannya terlalu lambat. Memberikan waktu bagi Silver Winged Thunderbird untuk bereaksi. Sekarang benda itu sudah tinggi di langit, dan dia tidak dapat lagi menggapainya. Burung guntur bersayap perak terkejut sekaligus marah. Berputar-putar di atas kepala Jiang Fan sambil berteriak marah. Apa yang dikiranya akan menjadi perburuan yang mudah, berakhir dengan kehilangan cakar dan terluka 2 kali. Ini adalah penghinaan besar. Yang lebih menyebalkan adalah Jiang Fan mengangkat pedang ungu dengan gerakan mengejek. Sebagai predator langit tingkat atas, ini adalah sebuah penghinaan. Namun, hal itu bertahan. Kekuatan pedang ungu, ia tidak ingin mengalami serangan ketiga. Matanya berbalik, fokus pada 3 wanita manusia yang melarikan diri. Sambil menjerit keras, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan melesat pergi bagai seberkas petir berwarna putih keperakan. Ekspresi Jiang Fan sedikit berubah. Tidak bersembunyi lagi. Dia dengan tegas mengeluarkan jade Talisman of the Last Chance Soul Strike dan mengaktifkannya. Begitu dia mengeluarkannya, Silver Winged Thunderbird menggigil sekujur tubuh. Matanya menatap jimat giok di tangan Jiang Fan dengan rasa takut. Ia merasakan serangan mengerikan yang terkandung dalam jimat giok. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditahannya. Melihat Jiang Fan hendak memicunya, ia segera mengepakkan sayapnya dan melesat ke awan, menghilang tanpa jejak. Jiang Fan memegang erat jimat giok sambil mengamati sekelilingnya. Waspadalah terhadap tipu daya burung yang licik. Namun setelah sekian lama, ketika ketiga wanita itu hampir kembali, burung itu tak kunjung kembali. Dia akhirnya rileks, lalu cepat-cepat menyimpan jimat giok itu. Aneh, kenapa burung besar itu tiba-tiba kabur? Jelas-jelas dia mau menyerangku. Yi Lianxing melihatnya dengan jelas. Silver Winged Thunderbird telah menguncinya sekarang. Namun sebelum menyerang, ia berbalik dan melarikan diri seolah ketakutan oleh sesuatu. Qin Caihe tercengang, menatap pedang ungu di tangan Jiang Fan. Adik Jiang, pedang macam apa itu? Sungguh menakjubkan. Itu bisa memotong cakar binatang iblis formasi inti tingkat kelima dan melukainya. 2 wanita lainnya tidak melihat pertempuran itu, namun dia telah menyaksikannya. Jiang Fan dengan acuh tak acuh menemukan kain untuk membungkus kembali pedang ungu dan meletakkannya kembali di punggungnya. Dia tidak menjawabnya. Qin Caihe baru menyadari bahwa pedang itu rahasia. Dia menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya dia tanyakan. Karena malu, dia menjulurkan lidahnya, aku tidak melihat apapun. Pada saat ini, Chu Xingmeng juga datang. Dia membawa cakar yang panjangnya 2 kali lipat tinggi badannya di bahunya, kakak senior Jiang. Cakar burung besar ini tampaknya memiliki kualitas yang lebih baik daripada gigi naga banjir jahat sisik merah. Jiang Fan mengambilnya dan merasakan hawa dingin saat menyentuhnya. Seolah-olah dia sedang menyentuh bilah harta karun besi mistis. Itu bahan berkualitas tinggi, bawa ke sekitar sekte keinginan dan jual. Jiang Fan melemparkannya ke kereta. Qin Caihe, yang ingin menebus kesalahannya, juga pergi mencari rampasan perang. Tapi selain tanah yang berlumuran darah, tidak ada yang lain. Oh! Qin Caihe tiba-tiba menyadari ada sepotong jaringan dari burung besar di antara darah. Tampaknya itu adalah sepotong kulit dari perutnya. Sehelai bulu raksasa berwarna putih perak tingginya 7 kaki. Bercampur dengan salju, hampir saja terlewatkan.
Adik Jiang, lihat apa yang kutemukan. Qin Caihe secara naluriah mengulurkan tangan untuk meraih bulu itu. Jiang Fan melihatnya, sedikit tertegun. Seketika wajahnya berubah, dan dia berteriak dengan nada mendesak, berhenti. Jangan sentuh itu. Bab 279, menarik tali. Dia menggunakan kekuatan spiritual di kakinya dan mendorong teknik gerakannya ke ekstrim. Berlari cepat ke depan. Dia mencengkeram pinggangnya dan membawanya pergi. Namun, itu masih agak terlambat. Jari Qin Caihe telah menyentuh bulu itu. Dalam sekejap, petir biru setebal jari melesat keluar dari bulu itu tanpa peringatan dan menyambar jari Qin Caihe. Seutas busur petir jatuh di jarinya. Seketika, jari Qin Caihe terbakar hingga berdarah, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Beruntungnya, tepat saat petir hendak menyambar, dia telah dibawa pergi oleh Jiang Fan ke suatu tempat yang jauh. Lintang petir itu tidak menyambar apapun dan jatuh ke tanah. Dengan suara keras dan nyaring, ia menghanguskan sebidang tanah sepanjang 3 kaki. Jika petir ini mengenai seseorang, Qin Caihe pasti akan terbakar dari luar ke dalam. Sekalipun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Qin Caihe mencengkeram jarinya yang terbakar, tampak seperti dia baru saja lolos dari kematian. Apa ini? Jiang Fan menatap bulu itu, lalu berkata sambil berpikir, burung petir bersayap perak, apakah menurutmu guntur yang ada dalam namanya tidak ada artinya? Silver Winged Thunderbird adalah salah satu dari sedikit binatang iblis yang dapat memanipulasi kekuatan guntur dan kilat. Bulunya mengandung sehelai kekuatan itu. Sambil bicara dia mengusap dagunya. Ketika dia membawa Qin Caihe pergi tadi, busur petir juga telah disalurkan melalui dirinya dan masuk ke tubuh Jiang Fan. Sedikit mengejutkannya, tapi itu tidak serius. Hal ini memberi Jiang Fan ide baru tentang berlatih 3 jurus bayangan petir murni. Dia tidak akan berani membiarkan petir dari langit dan bumi memasuki tubuhnya. Namun kekuatan guntur dan kilat dari Silver Winged Thunderbird, kehalusan tubuhnya mungkin mampu menahannya. Tapi sayangnya, kekuatan di dalam bulu itu telah dilepaskan. Dan 1 bulu saja tidak cukup. Itukah burung guntur bersayap perak? Jiang Fan bergumam pelan. Kelompok itu beristirahat sejenak dan berkumpul kembali. Namun, mereka menemukan masalah krusial. Kakak senior Jiang, elang-elang ini tampaknya dalam kondisi yang buruk. Jiang Fan menoleh dan mendapati elang-elang itu gemetar. Jelaslah bahwa kemunculan Silver Winged Thunderbird telah membuat mereka takut. Mereka akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Jiang Fan memastikan bahwa mereka tidak terluka, dan merasa sedikit lega. Namun Qin Caihe merasa khawatir, saya khawatir elang-elang itu mungkin tidak akan pulih sepenuhnya saat kita mencapai sekte keinginan. Para murid yang memverifikasi tugas itu bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menciptakan masalah bagi kita. Jiang Fan turut prihatin. Lagi pula, dia hampir tidak mengenal siapapun di sekte keinginan. Kita akan mengurusnya saat kita sampai di sana. Kali ini perjalanannya tanpa insiden lebih lanjut. 2 hari kemudian, mereka berhasil tiba di sekte keinginan. Tidak seperti sekte awan hijau dan sekte tertinggi yang tenang dan damai. Sekte keinginan sangat dipengaruhi oleh gelombang binatang buas yang akan datang, dan suasananya cukup hikmat. Pada saat yang sama, ada banyak sekali tim dari berbagai sekte yang mengirim segala macam perlengkapan perang ke sekte keinginan. Ketika Jiang Fan dan yang lainnya tiba di gerbang gunung, beberapa tim sudah menunggu untuk diperiksa perlengkapannya. Yi Lianxing dari sekte binatang roh. Apakah dia secara pribadi bertanggung jawab atas tugas pengawalan? Yi Lianxing terkenal sebagai murid elit sekte binatang roh. Seseorang segera mengenalinya. Di antara beberapa murid dari sekte keinginan yang bertanggung jawab untuk menerima tugas. Seorang murid laki-laki berjalan mendekat dan menatap tajam ke arah kelompok mereka. Ketika pandangannya tertuju pada Tousan Mile Eagles, dia berkata dengan tegas, mengapa mereka semua begitu lesu? Kami, Sekte Hasrat, tidak berani menerima tugas semacam itu dengan mudah. Ambil mereka kembali. Jiang Fan mengangkat alisnya. Setelah 2 hari pemulihan, Tousan Mile Eagles sudah sebagian besar pulih. Mereka hanya sedikit lesu. Beberapa hari istirahat lagi dan mereka akan pulih sepenuhnya.
Penolakan pihak lain sama sekali tidak masuk akal. Tentu saja, Jiang Fan tahu ini adalah upaya pemerasan. Dan karena ini adalah tugas tingkat atas, pihak lain tidak akan menyerah begitu saja. Mereka hanya akan setuju jika diberi suap yang besar. Tepat saat itu, sebuah suara yang menawan terdengar. Mereka hanya sedikit terkejut, tidak ada yang serius. Kamu periksa tugas-tugas yang lain, saya akan urus tim ini. Di bawah atap yang jauh, seorang murid perempuan dari Sekte Keinginan, mengenakan gaun kasa panjang, sedang santai menikmati tehnya di kursi malas. Dia menoleh dan memperhatikan Yi Lianxing, lalu menyela murid laki-laki itu. Baiklah kalau begitu. Murid laki-laki itu tampak enggan saat dia melirik kelompok mereka untuk terakhir kalinya, lalu berjalan pergi. Wanita berpakaian kasa itu berdiri dengan anggun, menggoyangkan pinggulnya dan tersenyum saat dia berjalan ke arah Yi Lianxing. Lianxing, sudah 2 tahun berlalu, dan kamu semakin menawan sekarang, sungguh menawan. Dia mencubit pantat Yi Lianxing dengan main-main. Yu Zijin, kamu menjijikkan bagiku. Yi Lianxing buru-buru menghindar, tampak terkejut, dan berkata, 2 tahun di Sekte Keinginan, dan kau malah menjadi lebih buruk. Jelaslah bahwa kedua wanita itu adalah teman lama, dan hubungan mereka cukup baik. Dan untungnya, kebetulan hari ini adalah hari tugasnya. Jiang Fan dan yang lainnya merasa sedikit lega. Terima kasih kepada Yi Lianxing yang mengenal seseorang di sini. Jika tidak, tugas ini akan sulit diselesaikan hari ini. Yu Zijin cemberut, tidak bisa bercanda denganmu, selalu begitu serius, kau akan berakhir seperti master sektemu, melajang selamanya. Yi Lianxing tidak berani menanggapi ini. Dengan tidak sabar, dia mendesak, cukup omong kosongmu. Cepat tanda tangani elang-elang ini. Yu Zijin memutar matanya, baiklah, aku akan memeriksa punyamu dulu. Lagi pula, dadamu lebih besar dari dadaku. Yi Lianxing tersipu dan menatapnya tajam. Dia tidak tahan dengan wanita ini. Secara pribadi dia bisa mentolerir apa saja, kecuali bersikap tidak senonoh di depan adik junior Jiang. Bagaimana jika adik Jiang akhirnya berpikir dia juga seorang wanita tak tahu malu? Mulut Jiang Fan berkedut. Dia harus mengakui, beberapa murid perempuan dari Sekte Keinginan memang sangat terbuka. Dia turun dari kudanya dan berjalan ke arah Yu Zijin, menangkupkan kedua tangannya dengan hormat, kakak senior Yu, terima kasih. Sambil mengobrol dari jarak dekat, dia diam-diam menyelipkan kantong uang ke lengan bajunya. Ketika orang lain menolongnya, tentu saja dia tidak bisa pelit. Yu Zijin, yang sudah terlatih dalam gerakannya, menimbang kantong di lengan bajunya, dan senyumnya langsung cerah. Oh, Lianxing, di mana kamu menemukan orang ini? Dia cukup murah hati. Kantong ini berisi sedikitnya 1000 batu kristal. Tim lain akan beruntung jika bisa menawarkan 100. Yi Lianxing membalas dengan marah, berhenti menyebarkan rumor. Ini adalah saudara muda Jiang. Kembalikan batu kristal itu kepadanya. Kemudian dia berkata pada Jiang Fan, adik Jiang, kamu tidak perlu bersikap sopan padanya. Kami adalah teman dekat, dan sudah sepantasnya dia membantu kami. Namun Yu Zijin menutupi lengan bajunya dan tersenyum manis, tidak. Ini adalah tanda cinta dari saudara muda Jiang kepadaku. Jiang Fan terkekeh. Kakak senior Yu, terimalah saja. Kami datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah apapun. Bawalah batu kristal ini untuk membeli pakaian atau krim kecantikan. Meskipun Yu Zijin membantu karena persahabatannya dengan Yi Lianxing, dia juga harus penuh perhatian. Imbalannya pun tidak boleh kurang. Yu Zijin, mendengar ini, menatapnya dengan kagum. Kamu cukup perhatian. Tidak heran Lianxing begitu menyukaimu, mengajakmu mengerjakan tugas. Para saudara junior yang penuh perhatian seperti itu selalu diterima untuk dimintai bantuan. Mendadak, Yi Lianxing mengoreksi, sudah kubilang, berhenti bicara omong kosong. Adik Jiang tidak ikut dalam tugasku. Adik Jiang adalah orang yang menopang kita bertiga. Tanda tanya besar muncul di atas kepala Yu Zijin. Yi Lianxing merupakan murid elit dari Sekte Binatang Roh. Kecuali murid-murid utama tingkat atas. Siapa yang memiliki kualifikasi untuk mendukungnya? Bab 280 dilaporkan. Dia melirik Jiang Fan dengan curiga dan bergumam.
Adik Jiang ini, mungkinkah dia memiliki latar belakang yang signifikan? Pikirannya cepat mencari informasi tentang murid terkemuka dari berbagai sekte. Memeriksa apakah ada yang bermarga Jiang. Jiang Fan memotong perkataannya sambil terkekeh, kita berempat saling membantu satu sama lain, jadi mengapa harus bicara soal bimbingan? Kakak senior Yu, mohon berikan kelonggaran dan biarkan kami menyelesaikan tugas ini dengan cepat. Yu Zijin mengangguk. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang cantik, gulungan batu giok dan tanda identitas. Mereka berempat sudah akrab dengan prosesnya dan menyerahkan barang-barangnya. Yu Zijin membuka daftar dan mulai merekam. Yi Lianxing, murid sekte binatang roh. Qin Chaihe, murid sekte pedang segudang. Chu Xingmeng, murid sekte tertinggi. Jiang Fan, murid sekte awan hijau. Hah, kamu Jiang Fan dari sekte awan hijau? Yu Zijin mengamati Jiang Fan dengan heran. Jelas dia juga pernah mendengar tentang reputasi Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum pahit, beberapa rumor fitnah. Kakak senior Yu, tolong jangan menertawakanku. Yu Zijin menyentuh dagunya, mengamatinya, dan mengangguk. Meskipun kamu tidak memiliki akar spiritual, kamu memahami adat istiadat sosial, rendah hati, dan sopan. Jauh lebih baik dari rumor yang beredar. Jiang Fan tertawa dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada kakak senior Yu karena telah melihatku secara berbeda. Yu Zijin menggoda, aku tidak melihatmu secara berbeda. Yi Lianxing adalah orang yang sangat sombong. Biasanya, kamu bahkan tidak akan bisa menarik perhatiannya dengan semua usahamu. Tapi dia tidak hanya mengajakmu ikut mengerjakan tugas, dia juga baru saja membicarakan hal-hal baik tentangmu. Mengatakan bahwa Andalah yang membantu mereka. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihatnya begitu peduli pada pria manapun. Jadi, kamu pasti punya beberapa kualitas luar biasa yang membuatnya menghormatimu. Mendengar kalimat terakhir, Jiang Fan mengerutkan bibirnya. Wanita ini berani mengatakan apa saja. Chu Xingmeng berkedip dan berbisik kepada Qin Chaihe. Apakah kakak senior ini menggunakan kata yang salah? Saya hanya pernah mendengar tentang kualitas luar biasa, apa itu kualitas panjang? Qin Chaihe tersipu dan menyodok dahinya, anak-anak tidak boleh meminta terlalu banyak. Sekte keinginan sungguh tidak bisa bertahan lama. Jika dia tinggal lebih lama, kepolosan Chu Xingmeng akan tercemar. Chu Xingmeng mengusap keningnya, tampak sedih. Sama sekali tidak menyadari di mana kesalahannya. Yi Lianxing mengepalkan tangannya, malu dan marah. Yu Zijin, apakah kamu mencari pukulan? Yu Zijin tertawa cekikikan tanpa henti, kebohongan tidak menyakitkan, kebenaran bagai pisau yang tajam. Lianxing, kamu mulai cemas. Yi Lianxing, penuh rasa malu dan marah, berharap dia bisa membuka kepalanya dan membilasnya dengan air bersih. Apa sih sebenarnya isi otak orang ini? Berhenti mengoceh dan segera tanda tangani item tugas. Setelah mempermainkannya, Yu Zijin merasa sangat puas. Dia segera mengambil gulungan batu giok, siap mendaftarkan tugasnya. Tapi pada saat ini, seorang wanita bangsawan yang tinggi dan berpakaian elegan, ditemani beberapa murid, mendekat dengan anggun. Saat melihatnya, ekspresi Yu Zijin berubah. Dia segera meletakkan pekerjaannya dan melangkah maju bersama murid-murid sekte keinginan lainnya untuk membungkuk memberi salam. Salam untuk Tetua Agung Ling. Jiang Fan menoleh. Dia melihat seorang wanita setengah baya berusia 40-an. Kulitnya terawat baik dan kulitnya kemerahan. Dia mengikat rambutnya dengan ekor kuda dan mengenakan pakaian istana yang sederhana dan elegan, tampak sangat berwibawa dan agung. Namun, wajahnya tampak agak tidak menyenangkan saat ini. Seseorang melaporkan bahwa seorang pengikut sekte kami menerima suap dan menandatangani item tugas yang tidak memenuhi standar. Apakah ini benar? Jantung Yu Zijin berdebar kencang. Dia merasakan adanya masalah. Tatapannya beralih ke murid laki-laki yang sebelumnya membantu tim Jiang Fan. Yang terakhir tampak tidak bersalah dan cepat melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang melaporkannya. Pada saat ini, sebuah tim berhenti di pinggir jalan. Sebuah kereta tinggi terbuka, dan seorang pemuda kekar dengan lengan kanan yang hilang melompat turun. Darahnya sangat kuat, dan kabut samar berwarna darah dapat terlihat menyelimuti tubuhnya. Orang ini, Jiang Fan kenal.
Tak lain dan tak bukan adalah murid kedua dari Tetua Agung Sekte Raksasa, Tai Bubai, Sun Chaozong. Lengan kanannya telah dipotong oleh Jiang Fan. Namun saat itu, Jiang Fan mengenakan topeng, jadi pihak lain tidak mengenalinya. Penatua Ling, orang yang kumaksud adalah murid Sekte Keinginan, Yu Zijin. Dan orang yang menyuapnya adalah murid Sekte Awan Hijau, Jiang Fan. Sun Chaozong menatap Jiang Fan dengan ekspresi mengejek. Awalnya, dia tidak tertarik ikut campur dalam urusan orang lain. Tetapi mengetahui bahwa Jiang Fan berasal dari Sekte Awan Hijau memicu kebenciannya. Gurunya dihapuskan kultivasinya oleh Master Sekte Awan Hijau, yang mengakibatkan dirinya diserang oleh orang misterius. Sekarang, setelah bertemu dengan seseorang dari Sekte Awan Hijau, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Mata indah Tetua Agung Ling melotot ke arah Yu Zijin, benarkah ini? Dia sadar betul bahwa hanya memeras dan menerima suap, karena dia sendiri berpangkat tinggi. Dia hanya menutup mata terhadap hal itu. Karena murid-murid Sekte Keinginan juga menghadapi masalah serupa ketika menjalankan tugas. Mengapa mereka sendiri yang harus menderita kerugian? Namun, menerima suap adalah satu hal. Tetapi menandatangani barang di bawah standar benar-benar tidak dapat diterima. Gelombang binatang sedang mendekat, dan material strategis tidak boleh lengah, atau akan mengakibatkan kematian. Yu Zijin berkeringat dingin, merasa bersalah. Tetua Agung, murid mengakui kesalahannya. Tetapi barang tugas yang diangkut oleh tim Yi Liansing tidaklah jelek. Kau akan tahu sekilas, Tetua Agung. Tetua Agung Ling mengikuti tatapannya dan segera mengunci ke 10 elang 1000 mil. Matanya langsung berbinar. Jelas, dia tahu betapa berharganya 10 Thousand Mile Eagles ini sebagai material strategis. Melihat tidak ada seorang pun yang hilang dan mereka semua tidak terluka. Dia sangat gembira dan tidak berniat lagi mempersulit keadaan. Dia memaafkan Yu Zijin dan Jiang Fan serta kelompoknya, memang, tidak ada yang serius. Sekte binatang roh berjarak 1000 mil jauhnya, wajar saja jika elang 1000 mil ini kelelahan karena perjalanan. Mereka akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Yu Zijin, tanda tangani segera dan bawa kembali untuk perawatan yang tepat. Yu Zijin sangat gembira, meskipun dia tidak mengerti mengapa Sang Tetua Agung sangat menghargai elang-elang ini. Namun dia lolos dari bencana. Dia melirik dengan puas pada laporan yang menggambarkan Sun Chaozong dan mengambil gulungan batu giok dan daftarnya lagi. Sun Chaozong tidak puas. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi Jiang Fan, Yu Zijin harus menghadapi hukuman karena telah banyak membantu Jiang Fan, bukan? Dia berkata dengan tegas, Tetua Agung Ling, murid sekte Anda secara terbuka menerima suap. Jika kamu tidak menghukumnya dengan keras, bagaimana sekte lain akan melihatnya? Bagaimana paviliun mekanisme surgawi melihatnya? Tetua Agung Ling tidak peduli bagaimana sekte lain melihatnya. Semua orang sama, tidak ada yang perlu mengekspos orang lain. Namun, jika sampai ke telinga paviliun mekanisme surgawi, dia harus berhati-hati. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia berkata dengan tegas, Yu Zijin, kembalikan batu kristal yang kamu terima. Yu Zijin tidak berniat mengambil keuntungan dari Yang Fan. Dia segera mengembalikannya ke Jiang Fan. Namun Sun Chaozong tidak merasa puas dan berkata, apakah ini cukup? Tetua Agung Ling menatapnya, Sun Chaozong, ini adalah sekte keinginan, dan aku memiliki wewenang untuk berurusan dengan murid-muridku. Implikasinya adalah dia harus mundur. Namun, Sun Chaozong tidak takut dan berkata, kalau begitu aku akan menulis surat ke paviliun mekanisme surgawi untuk melaporkan Yu Zijin dan juga dirimu, Tetua Agung, karena telah melindungi muridmu. Anda, wajah Tetua Agung Ling menampakkan sedikit amarah. Tetapi dia harus menanganinya dengan hati-hati. Jika laporan itu dibuat, paviliun mekanisme surgawi pasti akan memberikan hukuman. Yu Zijin yang marah dan frustrasi, berlutut dengan satu kaki dan berkata, Tetua Agung, murid ini bersedia dihukum. Dia tidak ingin mempersulit Tetua Agung Ling. Baru saat itulah Sun Chaozong menunjukkan senyum dingin penuh kemenangan. Tetua Agung Ling tampak ragu-ragu. Akhirnya, sambil menggertakkan giginya, dia hendak memutuskan hukuman apa. Jiang Fan melangkah maju, Tetua Agung Ling, batu kristal ini adalah hadiah antar teman, bukan suap.
Jika paviliun mekanisme surgawi memberikan hukuman, aku, Jiang Fan, akan menanggungnya sepenuhnya. Yu Zijin mendapat masalah karena menolongnya. Dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Sun Chaozong mencibir, kau akan menanggungnya. Menurutmu siapa dirimu? Bisakah kau menanggungnya? Akan tetapi, tepat saat dia selesai berbicara, ekspresi Tetua Agung Ling berubah karena terkejut. Tunggu. Siapa namamu? Dia teringat instruksi Master Sekte tadi. Bab 281 Kecemburuan. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana semua orang tahu tentang dia? Dia berkata dengan malu, Penatua Ling, Anda telah menuruti saya. Saya memang murid Sekte Awan Hijau, Jiang Fan. Namun, reaksi Tetua Ling membuat Jiang Fan benar-benar terkejut. Jadi, kamu benar-benar Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau. Penatua Ling menunjukkan senyum ramah, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, tidak heran kalau ketua sekte sangat menghargai Anda. Belum lagi hal lainnya, kesetiaan dan kebenaran Anda tadi patut dipuji. Master Sekte dari Sekte Keinginan. Tapi saya belum pernah bertemu dengannya. Jiang Fan bahkan merasakan ilusi, bertanya-tanya apakah dia telah kembali ke Sekte Binatang Roh. Karena di aliansi 9 sekte, hanya Gong Kai yang sangat menghargainya. Tidak mengherankan, Jiang Fan benar-benar bingung. Yu Zijin juga tercengang. Pemimpin sekte menghargai Jiang Fan. Menghargainya sebagai murid yang tidak memiliki akar roh. Yi Lianxing, Qin Chaihe, dan Chu Xingmeng saling memandang dengan bingung. Tidak mungkin, kan? Jiang Fan baru saja menyelamatkan seorang murid perempuan dari Sekte Keinginan bernama Yue Mingzu, dan sekarang dia sangat dihormati. Yu Zijin, tunggu apa lagi? Cepat tanda tangani tugas Tuan Muda Jiang. Ketua Sekte sedang menunggu untuk menemuinya. Apa? Master Sekte ingin bertemu Jiang Fan. Yu Zijin benar-benar bingung, dan buru-buru berkata, bagaimana dengan hukumanku? Penatua Ling meliriknya sekilas, karena kamu membantu Tuan Muda Jiang, mengapa kamu harus dihukum? Sambil berbicara, Penatua Ling mengeluarkan sebuah pil dari sakunya. Ini hadiahmu karena telah merawat Tuan Muda Jiang dengan baik. Yu Zijin menangkapnya dengan kaget. Membuka botol itu dan melihat apa yang ada di dalamnya, dia tercengang, pil kegembiraan ekstrim. Dia segera menunjukkan ekspresi gembira, terima kasih, Tetua Ling. Terima kasih atas hadiahmu. Semua murid dari Sekte Keinginan menatap dengan mata terbelalak. Lucu sekali, ini adalah hadiah yang hanya diberikan kepada murid yang telah mencapai prestasi besar. Murid utama kami, kakak senior Xie, hanya mendapat 1 pil setiap tahun. Dan Yu Zijin mendapatkannya hanya karena membantu Jiang Fan sedikit. Ini terlalu tidak adil, kan? Adegan ini juga membuat Sun Chaozong marah. Yu Zijin tidak hanya tidak dihukum, tetapi dia juga menerima hadiah luar biasa karena membantu Jiang Fan. Dia menggerutu marah, Penatua Ling, saya akan segera menulis surat. Namun Penatua Ling langsung memotong pembicaraannya, dengan berkata santai, tulislah apapun yang kau mau. Dia telah bersama Master Sekte selama puluhan tahun. Ini pertama kalinya dia melihat Master Sekte begitu peduli terhadap seseorang. Jadi, tidak peduli seberapa besar dia melindungi Jiang Fan dan mereka yang terkait dengannya hari ini, Master Sekte akan mendukungnya. Bahkan jika paviliun mekanisme surgawi memberikan hukuman, Master Sekte akan membelanya. Tidak perlu khawatir tentang keluhan apapun. Sun Chaozong mengepalkan tinjunya. Dia tidak mengerti mengapa Tetua Ling begitu protektif terhadap Jiang Fan. Dia tak dapat menahan diri untuk menggerutu, memangnya kenapa? Hanya mengangkut beberapa burung, apa masalahnya? Apakah itu sepadan dengan pentingnya hal itu? Pada saat itu, Yu Zijin, penuh kegembiraan, telah menyelesaikan pendaftarannya, dipenuhi dengan kegembiraan. Misi yang dilakukan oleh Jiang Fan, Yi Lianxing, Qin Chaihe, dan Chu Xingmeng ini tergolong misi lapis pertama. Sembari merekam ini, Yu Zijin hanya melirik ke arah Tousan Mile Eagles dengan heran. Nilai elang-elang ini melampaui ekspektasinya. Namun, ketika mencatat poin prestasi untuk misi ini, dia ketakutan setengah mati di tempat. Nilai untuk misi ini adalah setara dengan 400 poin. Apa? Berapa? 400. Itu tidak mungkin.
Sun Chaozong sama sekali tidak percaya, misi tingkat pertama biasa hanya memberikan 100 poin pahala. Bahkan misi super level 1 yang paling sulit pun hanya memberikan 200 poin. Bagaimana bisa 400? Apakah penglihatanmu mulai menurun? Yu Zijin mengucek matanya, hati-hati memeriksa keempat gulungan batu giok, dan memastikan bahwa dirinya tidak salah. Dia bersikeras, itu memang 400 poin prestasi. Pada saat ini, Penatua Ling sendiri menjadi gelisah, melangkah maju dengan ekspresi tidak percaya. Coba aku lihat. Dia membandingkan keempat gulungan batu giok itu, wajahnya menunjukkan jejak keterkejutan. Itu benar-benar 400 poin prestasi. Misi ini sendiri adalah tugas tingkat kesulitan super level 1, dengan hadiah 200 poin prestasi. Paviliun Mekanisme Surgawi juga memberikan hadiah ganda untuk misi yang melibatkan Sekte Binatang Roh. Jadi, total poin prestasi untuk misi ini adalah 400. Pengungkapan ini menyebabkan keributan di antara semua orang yang hadir. Mata penuh iri dan cemburu menatap tajam ke arah Jiang Fan dan timnya. Diskusi berlangsung hangat. Menyelesaikan misi lapisan pertama sama dengan menyelesaikan 4 misi lapisan pertama. Mereka mencapai puncak hanya dengan 1 langkah. Jiang Fan dan kedua murid perempuan itu beruntung sekali. Mereka menempel ketat pada Yi Lianxing dan mendapat 400 poin prestasi tanpa imbalan apapun. Melihat mereka mendapatkan hadiah yang sangat besar sungguh menyakitkan bagi saya. Bahkan Yu Zijin pun tak dapat menahan rasa iri. Sambil menggigit bibirnya sedikit, dia berkata, Lianxing, mengapa kamu tidak memikirkan aku untuk pekerjaan yang bagus seperti itu? Fokus hanya pada pria, adik plastik. Kita sudah selesai. Sun Chaozong merasa amat sedih. Hadiah misi ternyata nyata. Yang memperburuk keadaan adalah salah satu penerima manfaatnya adalah Jiang Fan, yang disebut sebagai pemborosan. Dia menatap tajam ke arah Jiang Fan, anak muda yang tampan, hanya seorang gigolo. Sekte Awan Hijau hanya berisi sampah sepertimu. Tetapi, saat itu, wajah Penatua Ling menunjukkan keheranan. Dia hampir tidak dapat mempercayainya. Pelaksana tugasnya adalah Jiang Fan. Tuan Muda Jiang, Anda adalah pemimpin mereka. Bahkan sebelumnya dia secara tidak sadar berasumsi bahwa Yi Lianxing adalah pemimpin misi tersebut. Dia mengira Jiang Fan dan 2 orang murid perempuan lainnya hanya ikut-ikutan menjalankan misi. Tetapi informasi pada gulungan batu giok itu justru sebaliknya. Chu Xingmeng tersipu dan menundukkan kepalanya, berkata, aku telah menjadi rekan satu tim dengan kakak senior Jiang sejak sekte tertinggi. Kami memulai dengan misi tingkat ketiga. Berkat bimbingan kakak senior Jiang, aku tanpa malu-malu mengikutinya dalam misi super level 1 ini. Saya tidak pantas mendapatkan 400 poin prestasi. Qin Chaihe juga tersipu, katanya, aku hanya berada di lapisan kelima pendirian yayasan dan tidak memenuhi syarat untuk mengambil misi lapisan pertama. Namun, saudara muda Jiang, dengan hatinya yang baik hati, memikirkan rekan satu timnya dan mengajakku. Yi Lianxing juga sedikit malu. Dia terbatuk pelan dan berkata, meskipun aku memiliki sedikit kultivasi, ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Saudara muda Jiang menangani semuanya sendirian. Kontribusi saya sangat minim. Saya hanya bertugas mengemudikan kereta. Memalukan, memalukan. Semua orang tercengang. Mereka dapat mendengarkan pidato kedua wanita pertama. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Yi Lianxing, seorang murid berbakat dari Sekte Binatang Roh, juga didukung oleh Jiang Fan. Jadi, seberapa kuat Jiang Fan? Mereka tak percaya kalau murid yang digosipkan sebagai tukang sampah ini bisa mempunyai kehebatan seperti itu. Hanya Penatua Ling yang tidak ragu. Karena dia percaya pada keputusan Master Sekte, yang tidak akan memihak pada murid yang hanya sampah. Murid bernama Jiang Fan ini pasti memiliki bakat yang luar biasa. Tuan Muda Jiang, kecakapanmu sungguh luar biasa. Aku meremehkanmu. Sun Chaozong mendengarkannya, merasa amat jengkel. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?